Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kolesterol tinggi itu nanti bisa menjurus ke asam urat. Nah, dari asam urat itu nanti efeknya bisa ke stroke. Asam urat itu kalau memang dia itu kaku dalam berpikir, nah itu nanti jadinya stroke. Jadi lebih gampang terkena stroke. Kaku di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari itu kaku. Kaku itu maksudnya apa? Kaku itu maksudnya orang itu harus ngikut. Nah, itu namanya kaku. Kaku dan emosi. Nah, itu nanti bisa stroke karena banyak pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat. Nah, seperti itu. Makanya kalau istilahnya Rasulullah itu mengajarkan selalu lemah lembut di dalam berbicara, di dalam bersikap, dalam kehidupan sehari-hari itu dampak di pembuluh darah itu aman, tidak tersumbat. Intinya seperti itu. Makanya harus kita kerjakan ya apa yang diperintahkan Rasul agar terhindar dari asam urat, dari stroke. Mengenai lendir yang kental yang keluar terus di pangkal tenggorokan, itu berarti ada penekanan ya. Kalau bicara itu ada penekanannya seperti orang berteriak itu loh, kan ada penekanan. Jadi kalau di daerah tersebut ada lendir, berarti orang tersebut senengannya bicaranya nadanya tinggi dan emosional sehingga panas. Ya, walaupun pakai obat antibakteri ya. Jadi orang yang keluar lendir semacam ini walaupun pakai obat antibakteri atau anti radang ya insya Allah nggak sembuh ya. Caranya gimana? Yuk kita kembali ke jalan Allah. Jadi kalau bicara pelan, tenang, lembut, kecuali hal-hal tertentu ya misalnya memanggil, nah itu nada tinggi ya. Nada tinggi tapi tetap nggak pakai emosi ya. Jadi kalau ngomong sehari-hari ya yang biasa-biasa aja, misalnya di kehidupan sehari-hari di rumah tangga, misalnya lihat Pak suami meletakkan sendal yang keliru ya, ya bicara yang lembut, Pak, kalau meletakkan sendal jangan di situ ya Pak, jangan, Pak, sendalnya keliru Pak, jangan di situ Pak. Nah, itu kan nada bicaranya tinggi. Nah, orang-orang yang nada bicaranya tinggi dan penuh emosi biasanya keluar lendir ya. Sering seperti itu. Jadi Bunda itu kalau di masjid itu ya hampir tiap hari dengar orang itu. Ya orang itu sudah bertahun-tahun ya, bukan setahun 2 tahun, tapi sudah sangat lama keluar lendir ya nggak bisa sembuh meskipun diberi obat anti radang pun ya nggak sembuh. Karena apa? Karena Allah itu mengingatkan orang itu agar bicaranya nadanya jangan tinggi, jangan penuh emosi, disuruh lemah lembut. Makanya kalau nggak patuh perintah Allah ya itu tadi diberi peringatan dengan keluar lendir. Dan seringkali ya mau sholat seperti itu. Kalau ditanya katanya ada sesuatu yang mengganjal ya. Jadi cara mengobatinya kalau itu memang dari sisi akhlaknya ya harus diperbaiki. Jadi bicara yang pelan, tenang, lembut, tidak berteriak, tidak penuh emosi, nggak nada tinggi, insya Allah lendirnya nggak keluar lagi. Mengenai perut bawah dingin, itu insya Allah amalan ya. Barangkali dulu ya pernah mengamalkan, ya kasus seperti ini akan langka ya. Insya Allah itu amalan ya. Jadi kalau orang itu puasa, niatnya tuh pingin meredam nafsu. Puasa itu sebenarnya ya meredam nafsu ya. Tapi dikhususkan langsung untuk meredam nafsu. Jadi niatnya itu salah, bukan niatnya lillahi ta'ala. Jadi niat puasanya bukan niat karena Allah, tapi diniatkan khusus untuk meredam nafsu. Nah itu nanti ada sesuatu yang masuk ya di situ
yang dingin, mendinginkan daerah-daerah di situ sehingga nggak ada gejolak lah dengan suaminya. Ya pokoknya kalau pingin normal kembali ya mohon ampun di titik kesalahannya ya. Ya Allah, jika selama ini aku puasanya niatnya salah bukan karena Engkau, tapi saya niatkan untuk meredam nafsu. Jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Terus mohon ampun di titik kesalahannya. Fokus ya di titik kesalahannya yang khusyuk. Kalau istighfar insya Allah ya nggak lama lagi ya langsung hilang tanpa diberi obat. Ya mengenai maksud ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanudziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un. Artinya Allah memberikan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar yaitu di akhirat. Nah, siksa kecil di dunia itu apa? Maksudnya siksa kecil di dunia itu musibah. Musibah yang dia terima. Salah satunya musibah itu apa? Yaitu sakit. Misalnya terbentur kepalanya, kakinya ketabrak, pinggangnya meleot, sariawan, dan lain sebagainya. Itu kan musibah. Itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Jadi seseorang yang diberikan siksa kecil di dunia, yakni sakit, sebelum siksa besar di akhirat, siksa besar di akhirat itu masuk neraka. Jadi sakit di dunia itu pemberitahuan dari Allah Ta'ala bahwa orang itu nantinya akan masuk neraka. Jadi sakit itu pemberitahuan agar orang itu paham kalau dia itu nanti dimasukkan ke dalam neraka. Bentuk kesalahannya apa? Kalau salahnya itu di sariawan ya berarti ya itu yang harus diperbaiki. Jadi jelas ya, misalnya contohnya sariawan ini kan sudah disuruh orang itu lemah lembut, disuruh ngomong yang baik-baik, tapi omongannya pedas, nggak enak didengar. Nah itu kan namanya menyalahi syariat Islam ya. Jadi kalau dia itu sariawan ya normal seperti itu. Makanya kalau orang sariawan itu diberi vitamin C seminggu kadang-kadang belum sembuh ya karena urusannya itu dengan Allah. Jadi bukan masalah dengan obatnya ya. Kalaupun sembuh ya bukan karena obatnya. Karena Allah itu ya memang mengizinkan sembuh ya gitu aja ya. Jadi kalau yang sakit itu di daerah kepala ya karena memang sering suudzon. Nah itu nanti yang disiksa kepalanya. Makanya sebelum lanjut ke akhirat siksanya harus dihentikan dengan cara apa? Dengan cara mohon ampun di titik kesalahannya. Misalnya kalau sariawan contohnya, ya Allah ampuni aku ya Allah jika selama ini omonganku pedas, nggak enak didengar. Jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Dan dibuktikan ngomongnya yang enak, nggak pedas, ngomong yang baik-baik ya. Jadi kalau sakit di dunia ini tidak secepatnya mohon ampun, nanti bisa lanjut ke akhirat. Tapi kalau tobat, mohon ampun, terus dibuktikan nggak ngulangi lagi, ya nggak lanjut di akhirat. Jadi sakit itu adalah pemberitahuan dari Allah. Saya ulangi lagi ya. Jadi asam urat itu turunan dari kolesterol yang tinggi. Jadi kolesterol dulu baru asam urat. Kalau kolesterolnya itu biasanya orangnya itu ngeyelan ya. Jadi senengannya ngajak debat, ngeyelan. Kemudian kalau punya argumen itu dimasuk ke orang lain, dia tuh ngeyel ya. Dia merasa pendapatnya itu benar. Nggak mau disalahkan, biasanya seperti itu. Nah, siapapun orang yang seperti itu, insya Allah nanti kena kolesterol. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, jadi mulai sekarang jangan ngeyelan. Kalau dinasehati, diterima, jangan ngajak debat. Jadi orang kolesterolnya tinggi itu biasanya kalau diberi nasihat, orang yang memberi nasihat itu malah didebat.
Biasanya seperti itu, ngeyelan orangnya. Jadi kalau punya argumen itu ya pokoknya kalau itu terus-menerus dilakukan ya lama-lama bisa menjurut ke asam urat, bisa ke stroke ya, hati-hati. Jadi awal mulanya memang dari kolesterol tinggi, terus ke asam urat, lama-lama ke stroke ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.